atas nomor TDF 11/Bandung 01/2022 atas nama Heri Wirawan pada hari Jumat tanggal 27 akan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap didiskusikan? Identitas terdakwa Heri Wirawan berumur 37 tahun yang melamar di kompleks Yayasan Warga Satwa Kecamatan Cibinong, Bandung, Jawa Barat. Mengakui dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Menindaklanjuti dari perbuatan keji terdakwa, kami menuntut terdakwa dengan hukuman mati dengan didasarkan pada perilaku terdakwa Heri Wirawan yang telah diduga terbukti melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan juga ayat 5 Yasis pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Yasis pasal 65 ayat 1 KUHP. Hukuman tersebut layak bagi perbuatan terdakwa dan telah sesuai karena telah memperkosa ke-13 santrinya hingga hamil dan juga melahirkan. Selain hukuman mati, kami juga menuntut kepada terdakwa Heri dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia berdasarkan pasal 81 ayat 7. Hal ini sebagai bukti dan komitmen kami untuk memberikan efek jerak kepada pelaku ataupun pihak lain yang akan melakukan kejahatan. Hal itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tindakan kebiri kimia. Dan juga meminta kepada majelis hakim untuk mengumumkan identitas terdakwa dan disebarkan kepada masyarakat berdasarkan pasal 81 ayat 6. Hal ini tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan juga memberikan efek jerak bagi para pelaku kekerasan seksual, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Alasan dalam pemberatan tuntutan ini adalah karena terdakwa telah menyalahgunakan simbol agama dan juga pendidikan untuk memanipulasi dan menjadikan alat justifikasi bagi terdakwa untuk melakukan niat jahat dan melakukan kejahatan ini yang membuat para murid-muridnya terperdaya karena manipulasi agama dan juga pendidikan. Terima kasih. Izin yang mulia, hadirin sekalian, saya selaku penasihat hukum korban tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa. Maka dari itu, di sini saya akan menghadirkan salah saksi yang merupakan orang tua dari korban. Baik, apakah saksi dalam keadaan siap untuk memberikan pernyataan? Dan saya bersumpah untuk mengatakan kepada yang mulia dan para hadirin yang sejujur-jujurnya. Kepada jaksa, silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak. Apakah saksi kenal dengan korban? Nah, Apakah saksi memiliki hubungan darah dengan korban? dia korban adalah istri saya. Baik, kapan dan di mana pertama kali Anda mengetahui kehamilan dari putri Anda? Ya, di sini saya akan berbicara sesuai apa yang saya lihat dan dengar dari istri saya. Setelah anak saya pulang dari pesantren saat liburan, saya melihat anak saya dalam wajah yang buruk tidak seperti biasanya. Dan beberapa hari kemudian saya tidak sengaja menemukan hasil tespek anak saya di tempat sampah. Lalu saya bertanya kepada anak saya tentang apa yang terjadi. Setelah mengetahui yang terjadi, saya marah besar dan melaporkannya ke polisi. Yang mulia, seperti yang tadi disampaikan oleh ayah korban, bahwa setelah pulang dari pesantren, korban anaknya terlihat murung. Dan kalau menurutnya, ayah korban menemukan hasil basket yang diketahui milik korban. Dari keterangan ini, saya dapat melihat adanya kemungkinan bahwa korban telah menerima perlakuan tidak senonoh selama ia berada di sini. Dan berikut ini adalah bukti Saksi tersebut bisa sebagai saksi tersebut bukan merupakan bukti yang kuat karena tidak dapat menunjukkan bahwa terdakwa Heri Wirawan yang bertanggung jawab atas kehamilan korban. Bisa saja beliau hanya memfitnah terdakwa karena terlalu emosi mengetahui kemungkinan hamil. Selain itu, kesaksian ini tidak bisa menjelaskan adanya tindak perkosaan terhadap korban. Tidak mulia, dikarenakan penasihat hukum terdakwa menyatakan saksi orang tua korban. Izinkan saya menghadirkan saksi lain yang merupakan saksi ahli
tidak ada suatu tanda yang membuktikan bahwa terdakwa lain melakukan tindak pelecehan seksual kepada korban. Karena saudara saksi dipersilakan untuk jaksa. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan menunjukkan beberapa barang bukti yang kami telah temukan selama proses penyelidikan. Yang pertama adalah barang bukti sitaan sepeda motor Yamaha Miyazet berwarna hitam milik tersangka Heri Wirawan yang digunakan untuk bahan baku untuk transportasi dia selama melakukan tindak kejahatan tersebut untuk mengantarkan para santriawatinya ke apartemen dan juga hotel, dan juga yang terakhir adalah untuk mengantarkan korban AN melahirkan bayinya yang belum memainkan. Barang bukti sepeda motor. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh pelaku untuk mengantarkan para santriawatinya ke tempat-tempat untuk melakukan perbuatan zina tersebut, seperti di apartemen, juga hotel-hotel yang disewa secara khusus oleh Heri Wirawan, dan juga motor tersebut digunakan untuk transportasi pesantren, dan yang terakhir adalah digunakan untuk mengantarkan korban ke rumah sakit saat proses melahirkan. Bagaimana hasil tes DNA? Dari hasil tes DNA ini didapatkan bahwa benar dari kesembilan anak yang telah kita selidiki, kesembilannya merupakan darah daging atau anak dari terduga Heri Wirawan. Tapi Benar, dari barang bukti tersebut. dari hasil penyelidikan dan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah tervalidasi benar dan dicek secara langsung oleh para dokter di RSUD Kota Bandung. Apa yang menguatkan barang bukti? Pertama, kesaksian dari saksi ahli. Bukti tersebut didapatkan bersamaan dengan hasil visum dari korban AN. Dan yang ketiga ada bukti dari surat penggalangan dana tersangka. Berapa jumlah dana yang digelapkan oleh tersangka? Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa telah menggelapkan dana yayasan dan dana untuk kartu Indonesia Pintar dan untuk para santri sejumlah 5 triliun rupiah. Dari hasil penyelidikan, terdakwa telah menggelapkan dana yayasan sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Berapa terdakwa menggunakan dana tersebut? Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk menyewa apartemen dan juga menyewa hotel untuk melakukan perbuatan kejinya kepada para santriawatinya dan juga untuk kebutuhan pribadi dia. Dan terakhir ada membawa korban dan anaknya. Pembicaraan yang diduga anak hasil tes terdakwa. Sejak 2016, mulai dari awal kasus ini dilakukan ditelusuri, dari 2016 sampai 2022 diketahui telah lahir 9 orang bayi dari 13 santriawati yang telah dilahirkan oleh pelaku Heri Wirawan, dan yang terakhir baru berusia Mana keberadaan anak-anak tersebut? anak-anak tersebut sebelumnya berada di yayasan yang sama milik Heri Wirawan, namun dinyatakan sebagai anak yatim piatu oleh Heri Wirawan untuk mendapatkan dana bantuan. Dan kini ke-8 bayi tersebut telah diberikan kembali kepada ibunya dan juga keluarganya untuk mengembalikan mental mereka. Saksi dipersilakan untuk duduk kembali. Nomor 989 miring pidana kasus 2021 Pengadilan Negeri Bandung. Klasifikasi pidana umum tahun 2022. Catatan mengadili kat menyatakan terdakwa Heri Wirawan melalui seri BDD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan bermanya yang dilakukan pendidikan menimbulkan korban lebih dari 1 orang berapa kali sebagaimana dalam terdakwa kedua menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
pemberlakuan tetap ditahan. 4. Membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Ya, anak korban Nina Marlina diwakili ibu kandungnya yang bernama Saudari Farmasi sejumlah Rp75.770.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Dan anak korban Sabila Sofia diwakili kakek kandungnya yang bernama Saudara Endang sejumlah Rp20.135.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Febiola Putri Ningsi diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Ameludin sejumlah Rp20.523.000 dan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Dan anak korban Rosi Alfia diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Wahyu sejumlah Rp29.497.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Dan anak korban Gebi Lisa Ria Putri diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara AF Saiful sejumlah Rp8.004.064 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian perhitungan kerugian korban dari LPSK. Dan anak korban Nuriani diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Yayan Ruslandi sejumlah Rp14.139.000 dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Dirian Denisi yaitu ingin membacakan kesimpulan pada persidangan nomor 9/9/2021/Pengadilan Negeri Bandung dengan terdakwa Heri Wirawan kelahiran 19 Mei 1985 yang ada di Bandung, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka pemerkosa santriwati di pondok pesantrennya sendiri yang bernama Madani Boarding School dan terletak di Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung. Dengan tuntutan kasus awal mula terbongkarnya kasus Heri Wirawan adalah ketika salah satu korban berinisial AS pulang ke kediaman orang tuanya untuk lebaran dan lalu orang tuanya kaget lantaran anaknya yang pulang dalam kondisi hamil karena korban AS selama ini menjadi santri di pesantren milik Heri Wirawan. Lalu orang tua AS lapor ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bandung. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan didapatkan hasil bahwa korban pemerkosaan Heri Wirawan ternyata bukan hanya satu, terdapat 13 saksi lain jadi korban pemerkosaan Heri Wirawan. Total dari 13 saksi yang diperkosa Heri lahir 9 bayi dan dari belakang korban. Dengan rentang usia korban pemerkosaan adalah 14 sampai 20 tahun. Aksi pemerkosaan terhadap para santri dilakukan sejak 2016 oleh terdakwa Heri Wirawan. Terdakwa melakukan tindak pelecehan di sejumlah lokasi seperti yayasan, hotel, hingga kemudian, yaitu dengan mengiming sekolah gratis dari polisi wanita hingga dibiayai kuliah dengan menghadirkan saksi. Yang pertama FF, ayah korban AN. Lalu yang kedua Dr. Laura Siva atau saksi ahli yang dihadirkan dari RSUD Kota Bandung dengan barang bukti berupa sepeda motor. Lalu yang kedua surat bukti penggelapan. Yang ketiga tespek. Lalu yang keempat surat hasil tes DNA. Yang kelima hasil visum korban AN. Dan yang terakhir foto korban dan anak korban saat kegiatan di pesantren. Dengan hasil putusan ini menyatakan bahwa Heri Wirawan alias Heri Wijaya terbukti secara sah, yaitu dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali dan menjatuhkan pidana hukuman mati dengan jumlah denda Rp331.576.809 dan menyita beberapa barang bukti. Maka dengan pembacaan hasil sidang hari ini, persidangan dengan nomor kasus 989 pidana khusus /2021 Pengadilan Negeri Bandung. Maka dengan pembacaan hasil sidang ini, Heri Wirawan dinyatakan ditutup. Hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan apabila penuntut umum
terdakwa atau penasihat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim pemeriksaan dinyatakan ditutup.